البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عندك يا نافع pembahasan kemarin tentang apa? Kemanakah Isra'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ke Baitul Maqdis. Baik. Dengan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra'? Menaiki Buraq. Apa itu Buraq? Sifat-sifatnya bagaimana? Nah, berhubungan dengan Isra' Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau diisra'kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari, mengendarai Buraq dengan sifat-sifat yang disebutkan tadi. Baik. Ketika ditanya kapan peristiwa Isra' Mi'raj ini, bagaimana jawabannya? Indak Humam. Nah, semua riwayat yang menetapkan secara pasti tahun, bulan dan tanggalnya tidak ada yang sahih. Demikian katakan. Ya, kita katakan demikian. Kalau dikatakan tidak ada yang tahu, ya mereka tahu. Para sahabat pun tahu, cuman mereka tidak meriwayatkan itu. Dan padanya hikmah tentunya. Jadi semua riwayat-riwayat yang menetapkan tahun atau bulan atau tanggal, riwayatnya lemah. Dan yang kita bisa memastikannya, bahwasanya Isra' Mi'raj terjadinya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Rasul dan sebelum beliau hijrah ke Madinah. Jadi pada kurun waktu tersebut beliau melakukan Isra' Mi'raj. Dan malam Isra' Mi'raj ini kalau dibandingkan dengan Lailatul Qadar, mana yang lebih utama? Indak Hudzaifah. Baik. Perincian yang bagus datangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwasanya Lailatul Qadar itu lebih utama bagi umat, dan Isra' Mi'raj itu lebih utama bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak kita katakan bahwasanya Lailatul Qadar lebih utama secara mutlak atau Isra' Mi'raj lebih utama. Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam maka jelas apa? Isra' Mi'raj yang lebih utama. Kenapa? Karena beliau diangkat naik sampai ke Sidratul Muntaha yang tidak dicapai oleh manusia yang lain. Ini keutamaan yang sangat tinggi. Nah, sehingga tidak terbandingi dengan hari-hari yang lain atau malam-malam yang lain. Cuman bagi umat, malam itu ya tidak ada keutamaan khusus. Kenapa? Karena terjadi sekali, telah lewat, sehingga tidak ada yang namanya kemudian perlu diperingati Isra' Mi'raj, dikenang Isra' Mi'raj. Kita
mempelajari peristiwa itu untuk apa? Beriman bahwasanya itu termasuk salah satu bukti kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan para sahabat, perhatikan, mereka sama sekali juga tidak melakukan peringatan Isra Mi'raj. Karena mereka paham, malam itu bukan hari raya yang pantas untuk dirayakan. Kalau Nabi saja yang mengalami peristiwa agung tersebut, tidak kemudian mengadakan selamatan setiap tahunnya, ini mengingat dulu aku pernah naik ke langit, kemudian mengadakan makan-makan, tidak pernah. Kemudian orang-orang belakangan datang setelah beratus-ratus tahun setelahnya mengadakan peringatan. Ini tentunya sesuatu yang salah. Kita lanjutkan. Man huwa sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil hijrah? Siapa itu teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hijrah? Dan ini telah jelas dalam kisah hijrah yang lalu, ya. Siapa temannya yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam mujahid? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa dalilu hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat Ista'dana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin fil khuruj hina ishtadda alaihi al-adha faqala lahu aqim faqala ya Rasulullah atatma'u an yu'dhana lak fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inni la arju dhalik. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Abu Bakar meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keluar hijrah. Setelah semuanya berhijrah, beliau juga ingin, tatkala semakin dahsyat gangguan dari orang-orang kufar Quraisy. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqim, tetaplah engkau di sini. Jangan keluar." Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah engkau punya harapan kuat untuk diizinkan?" Yaitu maksudnya diizinkan berhijrah juga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari Mekah. Dan adalah saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la arju dzalik." Sungguh aku berharap yang demikian itu. Qalat, maka Aisyah mengatakan, "Fantadzarahu Abu Bakrin." Abu Bakar pun menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu Rasulullah Fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin dhuhran fanadahu faqala akhrij man 'indak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi beliau pada suatu hari di waktu zuhur. Kemudian beliau memanggil Abu Bakar dan mengatakan, keluarkan siapa saja yang ada di sisimu, yaitu yang ada di rumah ini, siapa saja keluarkan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mau menyampaikan suatu rahasia.
Faqala Abu Bakrin innama huwa ibnatai. Maka Abu Bakar mengatakan, hanyalah mereka berdua itu anakku, dua putriku. Nah, hanyalah yang ada yaitu apa? Dua putriku di rumah ini. Faqala, maka Nabi mengatakan, asy'arta annahu qad udhina li fil khuruj. Apakah engkau tahu bahwasanya telah diizinkan untukku untuk keluar dari Mekah ini, yaitu untuk berhijrah? Faqala Faqala ya Rasulullah as-suhbah. Maka Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, engkau butuh sahabat, yaitu butuh teman. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-suhbah. Maka Nabi mengatakan, ya aku butuh teman. Dalam artian meminta Abu Bakar untuk menemani beliau dalam berhijrah. Dan ini jelas menunjukkan bahwasannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliaulah yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, dan ini keutamaan yang besar ketika Nabi memilih beliau dari sekian para sahabat. Barakallahu fiikum, nasallallahu at-taufiq.